Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Dinzira Yunike dari kelas 2023 KS1 Ilmu Hukum, NIM 23040700587. Kali ini saya akan membacakan naskah UTS PKN Genap. Oke, soal yang pertama. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Yang saya lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme yaitu membeli produk-produk lokal. Terutama Indonesia banyak mengeluarkan produk skincare, make up lokal yang tidak kalah bagus dengan negara lain. Semangat nasionalisme yang saya adalah sering menghimbau masyarakat untuk mulai mencintai produk lokal. Tetapi apabila diperhatikan, Indonesia mulai banyak sekali mengeluarkan brand baju seperti baju, sepatu, skincare, mengeluarkan yang banyak warga lokal yang mensupport juga. Saya pun mengakui bahwa produk lokal Indonesia sangat bagus. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan A, apa yang dimaksud dengan berdaulat itu, dan B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Nah, untuk yang A, berdaulat adalah di mana memiliki kekuasaan tertinggi pada suatu wilayah atau pemerintahan negara. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, hal ini menjelaskan keberadaan suatu negara menjadi bukti bahwa negara lain mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara. Karena salah satu syarat sebuah negara dapat diakui dunia internasional sebagai negara berdaulat harus diakui negara lain. Oke, lalu yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK, yang berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Lalu, yang berwenang merubah konstitusi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Menurut saya, konsep yang benar adalah kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Contoh, kewajiban warga negara adalah menaati sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Jika kewajiban warga negara terpenuhi, maka akan tercipta keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Lalu, hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh bertanggung jawab oleh masing-masing warga negara. Bahkan, tak hanya sebagai warga negara, setiap manusia pada dasarnya telah memiliki hak sebagai individu, seperti hak asasi. Negara menjamin hak asasi setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945. Lalu, pertanyaan terakhir yang kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya, tindakan berupa tindakan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian yang kedua, menurut saya pendidikan, yang berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, sekian dari saya, jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.